Aslinya siapapun, orang, tokoh, atau kemudian termasuk ulama, termasuk kemudian penguasa, atau hakim, atau siapapun yang kerjaannya adalah berdusta atas nama apapun, maka dia adalah Dajjal. Penguasa yang pekerjaannya berbohong, dan kebohongannya kemudian digunakan untuk kemudian menipu rakyatnya, maka dia adalah Dajjal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita teruskan kajian kita, dan pada kesempatan kali ini mari kita kaji tentang fitnah akhir zaman. Semoga Allah memberkahi kita dan menjadikan ceramah ini penuh manfaat untuk umat Islam, khususnya untuk saya, keluarga saya, dan orang-orang di lingkaran saya, termasuk kemudian tim Ma'had Yasmah yang telah kemudian berusaha payah memproduksi video ini menjadi sajian terbaik untuk umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, maka siapapun yang merasa mendapatkan manfaat dari video ini, maka jangan lupa di like, kemudian di subscribe, dan kemudian juga dibagikan kepada yang lain. Dan juga jangan lupa bahwa jadikan sarana ini untuk kemudian menyebar kepada semua umat yang ada. Jangan lupa bagikan dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, judul yang diminta oleh panitia kepada saya adalah sikap muslim terhadap fitnah akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bahas. Yang pertama, akhir zaman itu perkara imani. Saya ulang sekali lagi, bahwa akhir zaman itu perkara imani. Untuk itu maka seluruh proses memahami dan menyikapinya berdasarkan kaidah-kaidah iman. Jadi ingat, akhir zaman itu perkara imani. Jadi sehingga apa? Karena ini perkara imani, maka menyikapinya, termasuk kemudian mempelajarinya, harus melalui pendekatan-pendekatan imani. Apa yang dimaksud? Maka ingat, yang pertama imani bahwa akhir zaman itu ada. Yang kedua, jangan salah, bahwa perkara iman hanya bisa difahami berdasarkan kemudian wahyu dan berdasarkan kemudian sabda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu maka memahami perkara akhir zaman harus kental dengan sumber-sumber syariat, yaitu Quran dan kemudian sunnah yang sahih. Untuk itu maka muslimin rahimakumullah, jangan lepaskan memahami kaidah-kaidah akhir zaman dengan dengan sumber-sumber rujukan yang sahih dan valid. Maka kembalikan kepada itu semuanya. Untuk itu maka termasuk menyikapinya juga harus berdasarkan iman. Artinya apa? Imani saja. Dajjal itu ada, Isa itu mau turun, Imam Mahdi itu ada, fitnah akhir zaman itu, imani saja. Karena apa? Itu perkara-perkara yang namanya iman. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, fitnah akhir zaman itu titik tolaknya dari Dajjal dan pengertiannya. Jadi akan salah memahami akhir zaman kalau kita tidak melakukan aktivitas titik tolak. Apa itu tolaknya? Adalah Dajjal. Bahwa fitnah akhir zaman itu ada, karena apa? Kita akan ada Dajjal. Bahkan kemudian Dajjal ini diperingatkan oleh seluruh para nabi bahwa Dajjal itu akan datang di akhir zaman dan menjadi fitnah terbesar bagi kaum muslimin, bagi umat Islam. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat apa pengertian Dajjal. Dajjal itu para ulama sudah menyimpulkan bahwa pengertian Dajjal yang paling utama adalah kadzab, pendusta. Makanya apa? Kaum muslimin rahimakumullah, aslinya siapapun, orang, tokoh, atau kemudian termasuk ulama, termasuk kemudian penguasa atau hakim atau siapapun yang kerjaannya adalah berdusta atas nama apapun, maka dia adalah Dajjal. Tidak penting siapapun, orang biasa mengaku nabi, maka dia Dajjal. Orang berilmu mengaku kemudian memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang kemudian di luar dari batas syariat, maka dia adalah Dajjal. Penguasa yang pekerjaannya berbohong dan kebohongannya kemudian digunakan untuk kemudian menipu rakyatnya, maka dia adalah Dajjal. Seperti itu. Tetapi bukan Dajjal yang asli. Ingat kaum muslimin, kenapa? Dajjal yang asli itu ada. Dajjal yang asli itu ada. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, yang penting bagi diri kita adalah waspada terhadap dajjal-dajjal yang bukan asli, yang kemudian yang akan mengantarkan dajjal yang asli ini. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kita mungkin akan sibuk
perhatikan Dajjal yang akan ada di akhir zaman. Tapi ingat, jangan lupa terhadap Dajjal yang kemudian ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita imani Dajjal itu ada, celeged-degennya aja, dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan muncul di akhir zaman dan akan dihadapi dengan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Itu kita imani. Tapi jangan lupa bahwa Dajjalun selain itu ada, sifat-sifatnya memiliki seperti demikian. Untuk itu maka waspada terhadap fitnah yang hadir hari ini, terutama dari para pendusta, baik itu penguasa, ahli ilmu, atau orang-orang bodoh, ahli ibadah yang bodoh. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita waspada terhadap mereka. Kemudian yang ketiga, ikhtiar imani terlepas dari fitnah Dajjal. Ini penting. Apa ikhtiar imani kita agar kita kemudian lepas dari Dajjal? Yang pertama apa? Membaca awal dan akhir surat Al-Kahfi. Makanya para santri harus dibiasakan menghafal, membaca, dan membiasakan mengucapkannya, dan terus menerus. Kemudian apa? Agar kemudian surat ini hafal secara keseluruhan, atau kemudian awal dan akhirnya. Itu sebagai ikhtiar imani kita. Yang kedua, membaca doa perlindungan dari kejahatan Dajjal. Itu terdapat dalam berbagai hadis, terutama kemudian juga di akhir sholat rawatib. Kita juga kemudian disunahkan untuk membaca doa perlindungan itu. Bahkan ada yang mengatakan wajib untuk membaca doa perlindungan tersebut. Untuk itu maka bagaimana sikap seorang muslim terhadap fitnah akhir zaman ini? Maka ingat, coba amalkan atau kemudian berdoalah dengan doa-doa yang memang dianjurkan Rasulullah SAW untuk apa? Untuk terlepas dari Dajjal. Baik itu kemudian membaca awal akhir surat Al-Kahfi, atau juga membaca doa-doa yang kaitannya dengan perlindungan dari Dajjal. Kemudian yang keempat, ikhtiar ilmi lepas dari fitnah Dajjal. Ini sangat penting. Kalau tadi ikhtiar imani dengan doa, dengan kemudian minta petunjuk dari Allah SWT, dengan membentengi diri dengan surat Al-Kahfi dan sebagainya, itu ikhtiar imani kita. Tapi ikhtiar ilmi juga ini sangat penting, luar biasa. Yaitu apa? Belajar wala wal bara. Pertama, belajar wala wal bara. Kita harus betul mengenal siapa wala kita dan kepada siapa kita harus bara. Ini penting sangat sekali. Kenapa? Kuncinya ada di sini. Karena ini pengertian kalimat la ilaha illallah yang paling mendasar. Jangan sampai kemudian kita diseret oleh Dajjal. Kenapa? Karena kita salah berteman. Kelompok kita salah. Dan kita ingat, ada dua kelompok yang pasti ada di muka bumi ini. Kenapa? Akan ada nanti di akhirat. Ada kelompok surga, ada kelompok neraka. Ada kemudian Zumara yang berarah kepada neraka, ada yang mengarah kepada surga. Di dunia pun ada. Makanya hati-hati, belajar wala wal bara yang benar. Kalau kita sudah belajar, maka usahakan untuk menerapkannya dalam keseharian. Artinya apa? Bertemanlah dengan orang-orang yang memang layak untuk kita berwala dengannya. Kemudian apa? Menjauhlah dari orang-orang yang memang kemudian memusuhi kebenaran. Tadi yang misalnya bersikap seperti Dajjal tadi itu, jauhin. Jangan berteman dengan mereka, jauhi mereka. Ini cara yang paling terbaik dari sisi apa? Ikhtiar ilmi. Secara sosiologis, secara emosi, secara psikologis, mari kita baca, mari kita lihat siapa mereka orang-orang yang kemudian pengikut para Dajjal ini. Wajib kita jauhi. Kemudian siapa pembela kebenaran, siapa yang bela di kebenaran, harus kita kenali. Dan kita mesti berteman dengan mereka, bersilaturahmi dengan mereka, dan membangun kekuatan bersama dengan mereka. Karena apa? Kekuatan hak dan batil pasti akan bertarung. Sebagian akan pertarungan, akan ada namanya pertarungan Imam Mahdi dan kemudian Dajjal. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk pelajari al-wala wal bara. Dan bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan salah kaum muslimin rahimakumullah, bisa jadi teman kita yang akan menarik kita menjadi pengikut Dajjal. Bisa jadi teman kita yang kemudian akan menyelamatkan kita dari pengaruh Dajjal. Untuk kita apa? Hati-hati dengan teman kita. Maka pelajari al-wala wal bara, siapa yang layak untuk kita berwala, siapa yang layak kita untuk berbara. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.